Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sebelumnya, saya pribadi alladzi lam yuzkar ismuhum ta'diman wa takriman. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatunya kepada antum kalian semua. Semoga saya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf bila ada video saya salah, kata-kata saya salah, atau video saya kurang enak, tolong dibenarkan atau tolong tulis dalam komentar. Karena video ini gimana ya disebutnya? Ini mah cuma konten biasa. Dan saya di sini bukan ustadz, bukan alim ulama, apalagi bukan ahli ilmu lah. Karena disebutnya al-fakir aja, al-fakir ilmu, seorang yang membutuhkan ilmu. Saya hanya seorang itulah, al-fakir ilmu, yang membutuhkannya ilmu gitu. Jadi mohon maaf bila ada video saya salah, mohon dimaafkan. Atau bila ada saya kekurangan, lah namanya juga manusia. Al-insanu mahalu khata wa nisyan. Ingat gitu. Jadi seorang manusia itu al-insanu mahalu, tempatnya kesalahan dan tempatnya kehilapan. Jadi wajar saja gitu jika ada manusia ada salahnya, ada benarnya. Ya, namanya juga manusia gitu. Jadi jikalau kita benar saja, lah itu namanya malaikat. Jikalau kita salah saja, lah itu namanya syaitan gitu. Jikalau ada benarnya atau salahnya, itu disebutkan manusia gitu. Jadi saya pakai sorban sunnah Rasul gitu. Ya semua orang juga boleh pakai sorban gitu, boleh. Karena apa? Karena sorban ini adalah sunnah Rasul. Rasul suka pakai sorban atau imamah. Imamah itu yang kayak habaib itu, yang kayak para habib itu. Ini adalah hadis yang suka memakai sorban. Tapi ini dalam hari Jumat. Innallaha malaikatahu yusholluna ala ashabil amaimi yaumal qiyamah. Innallaha malaikatahu, dan barang siapa Allah bersama malaikat, maksudnya bakal itu ingin memberi rahmat dan ingin meminta maaf ke seseorang yang sholat Jumat pakai sorban. Jadi dalam di sini ya pakai sorban itu di setiap ibadah itu boleh. Karena apa? Karena sunnah ya. Jadi semua orang juga boleh. Itu yang pakai sorban habaib atau seorang ilmu atau kiai atau para alim ulama. Oke, saya belum tentu. Saya bukan ustadz. Saya bukan ulama. Saya bukan habaib. Saya bukan apa. Saya di sini hanya seorang al-fakir gitu. Boleh kali pakai sorban kan? Gitu. Jadi sebelumnya mohon maaf ya. Sebelum kita lanjut ke video atau melanjutkan ke durasi kita bersolawat agar kita mendapat syafaat di yaumil uzma nanti. Karena kata Nabi, barang siapa yang membaca kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, maka beliau akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Itu kata Allahumma sholli ala Muhammad doang. Pembacaannya doang. Kalimatnya doang gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, kalau bisa setiap sholat, kalau bisa sebelum tidur, kalau bisa setiap hari 1000 gitu. Jadi saya juga belum mengamalkannya. Kalau kita cinta kepada Nabi, kalau cinta kepada para Rasul, kalau kita cinta mahabbah kepada para Nabi, kalau kita ingin mendapatkan syafaat di yaumil uzma atau di yaumil qiyamah, kita harus sering baca sholawat. Ibaratnya begini, jikalau Anda sayang kepada seorang, pasti Anda harus membuktikan kesayangannya kepada seorang itu. Coba kalau tidak ada bukti loh, pasti seseorang yang Anda cintai itu tidak akan mencintai Anda. Nah begitu juga Nabi juga. Jikalau Anda ingin syafaat di yaumil uzma, kita harus membaca sholawat.
Jikalau Anda tidak ingin baca syafaat, tidak ingin mendapatkan syafaat, maka Anda itu berarti tidak bersalawat kepada Nabi. Jadi gitu. Jadi syafaat Nabi itu diibaratkan dengan air gelas yang penuh dengan air. Air gelas penuh dengan air. Ini air gelas contoh. Air gelas ya. Ini penuh rata-rata. Ketika diisi air gelas itu pasti akan luber gitu. Pasti akan hancur. Pasti akan jatuh kepada tanah ataupun apa kayak gitu. Ibaratnya gitu. Jadi bukan Nabi yang ini syafaat, akan tapi kita yang membutuhkan syafaat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salam. Biarkan walaupun suara saya tidak merdu semerdunya Syekh Rajib, mohon maaf karena saya bukan bidangnya. Bidangnya seorang itu ada bidang-bidangnya lah. Ada bidang kulit, bangunan, qori, penceramah, berdakwah gitu. Ada bidang-bidangnya gitu. Jadi mohon maaf bila suara saya tidak merdu karena saya belum bukan bidangnya gitu. Jadi coba Anda lihat di video atas ini ya. Ini lihat. Hiduplah engkau denganku. Aneh gitu. Dengarkanlah. Aneh. Ya kan? Aneh. Hilangnya, viralnya Gus Samsudin keluar Joko Kendil. Saya tidak bisa berkomentar ya. Karena saya Karena saya juga belum tentu seperti beliau. Jadi Joko Kendil itu adalah seorang musafir yang musafir itu perjalanan yang diperintahkan oleh gurunya. Asal Joko Kendil itu namanya Kusnan. Kenapa bisa diberi nama Joko Kendil? Karena apa? Karena beliau itu adalah pemberian dari gurunya. Gitu. Gimana ya? Sebenarnya susah. Beliau itu kalau gak salah ya, beliau itu perjalanannya dari tahun 2019 kalau gak salah. Dari Demak asal beliau. Tapi jikalau ada seorang musafir tidak mendapatkan ridho dari orang tua, akan tapi mendapatkan ridho dari guru, ya gimana? Kan kita harus mendapatkan ridho dari orang tua dulu, baru guru, gitu. Ya emang sih, itu emang gitu ya. Seorang musafir itu, ya jangan diviral-viralin lah. Beliau lagi berhijrah lah, lagi menaikkan ilmu lah. Kalau beliau itu mau ngambil tongkatnya di daerah mana, dari Jawa kalau nggak salah. Jadi gitu. Jadi jikalau ada seorang musafir itu jangan divideoin, jangan biarin aja, biarin. Jangan diviral-viralin, biarin, jangan. Mohon maaf, jangan. Beliau lagi sedang perjalanannya, semoga sampai tujuannya, sampai ke tempatnya. Jadi jangan. Jadi rata-rata seorang musafir itu jikalau beliau viral nanti diketahui identitasnya bakal hilang sejenak.
Misal sekarang viral nih, diketahui oleh orang banyak, diketahui identitasnya, maka ntar kita lihat sebulan lah nanti bakal hilang gitu. Itulah seorang musafir. Jadi musafir itu diperintahlah oleh gurunya gitu, diperintahkan ke sini ke sono gitu. Ini musafir tapi tapi tidak pernah sholat, tapi tidak ingat kepada Allah. Nama juga itu bukan musafir, orang gila ya. Seorang musafir tapi tidak pernah sholat, bahkan selama perjalanannya tidak sholat. Aneh gitu. Biarin. Beliau sedang apa ya sebenarnya, sedang menenangkan hati lah gitu. Jadi ketika ada orang gila wali madjub lah gitu. Wali madjub itu gimana? Misal ada orang gila, kita katain belum tentu beliau orang gila, akan tapi hatinya kepada Allah belum tentu kan. Jadi jangan mengatakan orang gila kalau belum tentu isi hatinya. Orang lain itu, mayoritas orang itu ngelihatnya dari luarnya saja, tetapi tidak melihat dari dalamnya. Jadi lihat dulu dalamnya. Beliau itu orang gila, tapi belum tentu isi hatinya. Apakah orang gila? Apakah beliau sedang mendikir kepada Allah? Gitu. Beliau tidak pernah sholat. Gitu. Jadi mohon maaf, jangan diviral-viralin lah, kasihan. Biarkan saja berjalan. Setiap ada itu videoin, viral di medsos, ingin banyak viewers. Janganlah. Kita punya karya masing-masing lah. Jangan gitu-gituin orang, jangan. Buat apa gitu. Oke, videonya ini aja gitu. Mohon maaf bila ada video saya salah, bila ada kata-kata saya salah atau kurang, mohon dimaafkan karena Al-Fakir ingin menyampaikan sebegitu aja. Semoga videonya bermanfaat, ada faedahnya, ada tertariknya dengan anda yang melihat video ini, ada hikmahnya. Jangan ambil yang buruknya, ambil sisi positifnya saja, jangan ambil negatifnya. Ini mah sharing aja kita, namanya juga manusia, sharing. Saya juga membutuhkan ilmu kepada anda, dan anda juga membutuhkan kali kayak ke ilmu gitu kali ya. Mohon dimaafkan. Saya langsung tutup aja ya. Sebelumnya mohon maaf sebesarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Undur makola wala tangdur makola. Jangan lihat apa yang dilihat. Jangan dilihat orang yang mengatakannya, tapi lihat apa isi yang mengatakannya gitu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.